محمد على الوالي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويبين درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله قال في كتابه أدب الإسلام في نظام الأسرة ثانيا أن تطيعه في كل ما يأمرها به ما لم يكن معصية لله تعالى فلا تطيعه فيه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada kajian rutinan bulanan pembacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karya Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah. Abu Ya Sayyid Muhammad masih menyebutkan daripada apa yang wajib dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Yang kedua kata beliau, antuti'ahu fi kulli ma ya'muruha. Seorang istri harus patuh dengan apa yang semua diperintahkan oleh suaminya. Selagi malam yakun maksiyatan lillah fala tuti'uhu fihi. Selagi perintah suaminya tadi tidak mengandung bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idz la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk tersebut kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, orang tua merintahkan kita sesuatu yang mana perintah orang tua kita melanggar perintah syariat, tidak wajib kita ikuti, bahkan tidak boleh kita ikuti, dan tidak dianggap kita sebagai anak yang durhaka ketika tidak mematuhi perintah orang tua yang mana perintah tersebut melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri terhadap suami memerintahkan istrinya hal-hal yang melanggar perintah syariat, tidak dipatuhi sama istri, maka istri tersebut tidak durhaka. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi, ketaatan itu wajib taat kepada suami, anak wajib taat kepada orang tua, murid wajib taat kepada gurunya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Wajib taat itu di perintah-perintah yang baik. Kalau perintah tersebut tidak melanggar syariat, maka istri wajib patuh kepada suaminya. Anak wajib patuh kepada orang tuanya, guru wajib patuh, murid wajib patuh kepada gurunya.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang perempuan salat 5 waktu. Khamsaha maksudnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan puasa bulan Ramadan. Wa hassanat farjaha, dan menjaga harga dirinya. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia patuh kepada suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, maka dia bisa masuk surga dari pintu yang mana saja. Kata Nabi, kalau perempuan sholat 5 waktu, tentu kalau sholat 5 waktu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa shamat syahraha, dan puasa Ramadan tidak ditinggalkan. Wa hassanat farjaha, dan dia menjaga harga dirinya. Wa ata'at ba'laha, patuh kepada suaminya, bisa masuk surga dari pintu mana saja. Ya, kayak ulama katakan perempuan itu sebetulnya gampang untuk masuk surga. Tidak banyak kaitannya, tidak banyak yang menghalanginya. Cukup lakukan perintah Allah, patuh pada suami, maka dia bebas masuk dari pintu surga yang mana dia inginkan. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa akhrajal Bazzar wa Tabrani. Al-Imam Bazzar dan Imam Tabrani meriwayatkan, annamra'atan qalat, bahwasanya ada satu perempuan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni wafidatun nisa'i ilaik." Ya Rasulullah, aku ini utusan perempuan-perempuan yang ada di belakangku. Aku perwakilan mereka. Thumma dzakarat ma lirrajuli fil jihad minal ajri wal ghanimah. Ini perempuan datang ke Nabi menyebutkan, "Ya Rasulullah, laki-laki itu banyak dapat pahala. Mereka ada jihad, mereka ada rampasan perang." Jadi perempuan ini datang ke Nabi menyebutkan pahala-pahala yang didapat oleh seorang laki-laki. Tsumma qalat, "Fama lana min dzalik." Mana bagian kami ya Rasulullah? Kalau laki-laki banyak dapat pahala dari amalan-amalan yang mereka lakukan, maka mana bagian kami untuk wanita? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ablighi man laqiti minan nisa." Sampaikan kepada semua perempuan yang kau temui, anna ta'ataz zawj wa i'tirafan bihaqqihi ya'dilu dzalik, bahwasanya patuh kepada suami dan melaksanakan hak-hak suami menandingi semua tadi pahala amalan yang kamu sebutkan. Jadi kata Nabi, kalian wahai wanita cukup patuh kepada suami, maka itu sudah menandingi pahala Jumat, pahala jihad fi sabilillah, pahala yang banyak didapatkan amalan oleh laki-laki kalau kalian cukup patuh kepada suami. Ya'dilu dzalik, menandingi semua itu kata Nabi. Wa qalilun minkunna may yaf'aluhu, dan sedikit sekali dari kalian yang melakukannya, yang patuh kepada suami dan mengakui hak-hak yang wajib dilakukan terhadap suaminya. Wa qalilun minkunna may yaf'aluhu, sedikit sekali kata Nabi dari kalian yang melakukannya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk daripada qalil ini. Mudah-mudahan yang hadir termasuk daripada sedikit yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraj Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihihi an Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu min asy-Syam, ketika Mu'adz bin Jabal tiba dari Syam, diutus sama Nabi karena ada satu urusan. Kemudian Mu'adz pulang dari Syam kembali ke Madinah.
Wa kana qad ra'ahum yasjuduna li bataraqatihim wa asakifatihim. Mu'adz ketika berada di Syam melihat masyarakat di Syam itu sujud kepada ulama-ulamanya, sujud kepada ulama-ulamanya, sujud kepada menteri atau raja-rajanya, termasuk tanda penghormatan mereka sujud kepada orang yang di atas mereka. Arada an yaf'ala mithla dzalika bi Rasulillah, maka Mu'adz ingin mempraktekkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz melihat di Syam ketika masyarakat ketemu dengan ulamanya atau ketemu dengan rajanya itu sujud, menunjukkan atau sebagai tanda penghormatan sujud. Mu'adz berpikiran Nabi lebih pantas untuk aku sujudi daripada yang di Syam. Akhirnya ketika Mu'adz ketemu pertama kali dengan Nabi, Mu'adz ingin sujud di hadapan Nabi Muhammad SAW. Fanahahu, dilarang, dicegah sama Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa qala lahu la taf'al, jangan kau lakukan wahai Mu'adz, tidak boleh sujud. Fa inni law amartu syai'an an yasjuda li syai'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kata Nabi, kalau aku diperbolehkan untuk memerintahkan makhluk sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau memang boleh sujud sesama makhluk, maka kata Nabi, akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak suami terhadap istri, besarnya hak suami ya terhadap istrinya. Jadi kata Nabi, kalau misalkan makhluk boleh sujud kepada makhluk, akan aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tapi tidak boleh sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasannya ketika sahabat Nabi Muhammad SAW ingin melakukan satu hal dari bentuk penghormatan untuk Nabi Muhammad SAW dan hal tersebut salah, bentuk penghormatan tersebut tidak benar, pasti ditegur sama Nabi Muhammad SAW. Nabi itu tidak mungkin melihat kemungkaran, dan beliau diam. Makanya ulama mengatakan apa yang terjadi di zaman Nabi, Nabi tahu kejadian tersebut dan Nabi diam, maka itu adalah halal, tanda sesuatu halal. Terjadi di zaman Nabi, di hadapan Nabi atau tidak di hadapan Nabi, yang penting Nabi tahu ada kejadian tersebut, kemudian Nabi diam, itu berarti tandanya halal. Karena kalau Nabi tahu dan perbuatan tersebut haram atau mungkar, tidak mungkin didiamkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi di zaman Nabi, kedengaran sama Nabi, kemudian Nabi diam, itu tanda halal. Sahabat, contoh bentuk penghormatan sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu diriwayatkan sama di dalam kitab-kitab sejarah, tidaklah Nabi berwudu kecuali air wudunya Nabi jadi rebutan untuk sahabat. Nabi habis wudu itu sahabat berebut, untuk apa? Untuk ngambil bekas air wudunya Nabi Muhammad SAW. Nabi lihat, Nabi diam, berarti itu perbuatan tidak salah. Kemudian ulama mencatat di riwayat hadis bahwasanya tidaklah Nabi berludah kecuali ludah Nabi jatuh ke tangan sahabat. Tiap Nabi berludah, ludahnya itu pasti jatuh di tangan sahabat. Bukan Nabi sengaja meludah ke tangan sahabat, tidak. Artinya sahabat setiap Nabi berludah, mereka berusaha untuk ngambil air ludahnya Nabi, kemudian diusap sama mereka di badan mereka. Sahabat lain yang tidak dapat ngambil dari yang dapat, yang tidak dapat ngambil dari yang dapat.
ambil dari yang dapat, diusap ke badan mereka. Nah, ini Nabi lihat, Nabi diam. Artinya itu bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang salah. Kalau ngambil berkah dari Nabi salah, pasti dilarang sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dua sahabat itu pernah minum darah bekas bekam Nabi Muhammad SAW. Nabi bekam, habis Nabi bekam darah tadi, salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Abdullah bin Zubair itu pernah minum darah bekamnya Nabi. Nabi habis bekam, habis candu, darahnya itu kata Nabi, wahai Abdullah, buang ini darah di tempat yang tidak dilihat sama orang lain. Sama Abdullah dibawa, akhirnya diminum. Habis diminum, pulang dia ke Nabi. Kau buang kemana wahai Abdullah? Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku buang ke tempat yang tidak dilihat sama orang lain. Jangan-jangan kata Nabi, kau minum wahai Abdullah air itu? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Ya udah, Nabi diam, Nabi senyum. Darah ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW, karena darah itu kan najis, tapi darah Nabi tidak najis. Darah Nabi tidak najis. Kalau misalkan darah Nabi najis, artinya meminumnya haram, pasti ditegur, dimarahi sama Nabi Muhammad SAW. Dan bukan satu sahabat, ada sahabat lain bernama Safina juga pernah minum darah Nabi Muhammad SAW. Karena darah Nabi tidak najis, walaupun darah bekas bekam. Kalau kita darah bekam kita kan, bekam itu mengeluarkan darah kotor. Bekam itu mengeluarkan darah kotor, tapi darah Nabi tidak kotor. Darah Nabi tidak najis. Nabi tahu, Nabi melihat, Nabi diam, Nabi tersenyum. Itu tanda bahwasanya meminum darah Nabi bukan sesuatu yang mungkar. Jadi tidak masalah. Bahkan ini disebutkan sama Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Khashaisul Kubra. Ada sahabat yang bernama, sahabat perempuan Ummu Aiman, yang mengasuh Nabi dari kecil. Itu meminum air apa? Air kencingnya Nabi Muhammad SAW. Itu ada. Nabi itu kalau malam, orang dulu belum ada toilet, WC belum ada di dalam rumah. Mereka orang Madinah dulu kalau mau qada'il hajah keluar dari kota Madinah nyari, jadi toiletnya itu di padang pasir, di Sohra. Belum ada kamar mandi di dalam rumah. Makanya Nabi sering ditemani sama sahabat keluar untuk qada'il hajah, untuk buang air. Tapi pasti ditutupi sama Nabi Muhammad SAW. Ada satirnya. Pernah suatu hari nyari satir, nyari batu, tidak ada batu untuk nutupi. Nabi ingin buang air. Akhirnya Nabi manggil pohon-pohon yang ada di samping. Mereka datang, membentuk satir penutup untuk Nabi buang air. Jadi kalau malam ingin buang air kecil, mereka ada satu wadah yang disiapkan di dalam rumah. Kalau buang air kecil tidak perlu untuk keluar dari rumah. Nabi malam hari buang air kecil di wadah itu. Besok paginya Ummu Aiman membersihkan rumah Nabi Muhammad SAW, nemu wadah tadi, diminum. Akhirnya sama Nabi ditanya, Ummu Aiman, mana wadah yang ada isinya itu? Aku minum ya Rasulullah. Kalau itu mungkar, pasti dimarahi sama Nabi. Bukan dimarahi, malah didoakan. Kata Nabi, ma auja'allahu batnaki. Mudah-mudahan perutmu tidak pernah sakit. Karena kau minum air itu, mudah-mudahan perutmu tidak pernah sakit. Ummu Aiman mengatakan sampai beliau tua, dari minum air kencing Nabi, tidak pernah perutnya sakit. Jadi beda apa yang keluar dari Nabi dengan yang keluar dari kita. Namanya sama, darah, sama-sama darah, tapi darah Nabi tidak najis. Namanya sama, air kencing, tapi air kencing Nabi tidaklah najis. Ini semua bentuk penghormatan dan bentuk bukti bagaimana sahabat mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Kalau itu mungkar, pasti ditegur, dicegah, dimarahi sama Nabi. Seperti apa? Seperti ini, Mu'adz bin Jabal ingin sujud kepada Nabi, ditegur langsung sama Nabi, dimarahi, tidak boleh.
Tidak boleh wahai Mu'ad, kalau aku perbolehkan makhluk sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Tidak boleh. Makanya Nabi tidak boleh, tidak ada sahabat yang sujud kepada Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsi biyadih, demi diriku yang berada di tangannya, artinya demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang perempuan tidak akan bisa sempurna melaksanakan hak-hak Tuhannya sampai dia melaksanakan hak suaminya. Artinya ketika istri patuh kepada suami, itu termasuk sudah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri patuh kepada suami berarti patuh kepada Allah. Nah, jadi buat apa banyak ibadahnya macam-macam tapi tidak patuh kepada suami, karena belum sempurna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada ma'ama tajribu ta'atu lizaujati min ziyadatil mahabbah wa rafi'il manzilah wa tahaqqaqa lahuma jami'an sa'adatan wa tuma'ninah. Kemudian kata Abu Ya, selain patuh kepada suami itu wajib, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang istri patuh kepada suami akan menimbulkan ziyadatul mahabbah, rasa cinta yang lebih. Bagaimana istri dan suami bisa sakinah, mawaddah, rahmah, itu semua kalau seorang istri patuh kepada suami. Akan memberikan ketenangan, kata Abu Ya, akan memberikan ketentraman untuk rumah tangga mereka ketika seorang istri patuh kepada suaminya. Wa yakunu min athariha, dampak positifnya kata Abu Ya, an yaqtadiyal auladu bi ummihim, anak-anak mereka akan mengikuti ibunya. Ketika seorang istri patuh kepada suami, kan dilihat sama anaknya. Anaknya tadi misalkan perempuan, putrinya melihat ibunya patuh kepada ayahnya, istri patuh kepada suami, maka akan ditiru sama anaknya. Madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu itu sekolah pertama untuk anak. Madrasatul ula lil aulad. Seorang ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Kalau misalkan dia lihat ibunya bentak-bentak suaminya, akhirnya niru karena yang dia lihat dari kecil tadi, ibunya bentak-bentak ayahnya, kurang ajar, tidak patuh, ditiru sama anaknya. Tapi ketika seorang ibu patuh kepada suaminya, anak akan mengikuti ibunya. Fayansha'un mutamarrinin ala ta'atil abawain, maka anak-anak tadi akan tumbuh sudah terbiasa, tumbuh dengan taat terhadap kedua orang tuanya. Qabilin taujihatihima, menerima nasihat dari kedua orang tuanya. Bal inna zawja nafsahu yuti'u imra'atahu wa yuhaqqiqu laha raghabatiha al-masyru'ah idza ra'aha tuti'uhu. Bahkan seorang suami akan juga patuh kepada istrinya, artinya akan baik kepada istrinya kalau istrinya patuh kepada suami. Nah, jadi keharmonisan rumah tangga itu harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga kita pengen sakinah, mawaddah, warahmah, itu semua harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Keharmonisan rumah tangga bukan dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari perhiasan, bukan. Tapi dari mana? Dari mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Contoh, lihat semua istri-istri Nabi harmonis dengan Nabi. Dengan apa? Bukan. Kadang mereka tuh sehari dua hari tidak pernah masak. Bahkan Siti Aisyah mengatakan ketika Nabi wafat, kata beliau, udah 3 bulan kami tidak pernah masak di dapur. Api di dapur itu tidak pernah hidup. Dari Nabi wafat, dari 3 bulan sebelum Nabi wafat, kata Siti Aisyah, dapur kami itu tidak pernah apinya menyala. Artinya apa? Tidak pernah masak.
tidak ada bahan yang mau dimasak. Tapi harmonis rumah tangga mereka sama Nabi. Susah padahal hidupnya. Terus makannya apa? Kata sahabat, kata Siti Aisyah, makannya kami kurma dan air. Kecuali kadang ada orang ngasih Nabi makanan, maka kami makan makanan tersebut. Selain dari itu, sisanya kami makan kurma dan air. Seringnya itu makan kurma sama air. Rumah tangga Nabi Muhammad. Tapi harmonis, sangat harmonis. Nah, jadi keharmonisan rumah tangga bukan dari materi, bukan dari dunia, tapi ikuti syariat Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad, insya Allah rumah tangga kita akan sakinah, mawaddah, warahmah. Wa hadhihi minal fawaidil azimah wal makasib az-zawjiyah an-nafi'ah allati tusajjiluha al-mar'ah wa tara fima ba'da hayat fima ba'du hayatan sa'idatan tayyibatan khaliyatan minan nakadi wat ta'ab ma mastafiduhu min ats-thawabi wal fadli min Allah kama sabaqa fil ahadits wa kathiran ma ra'ayna minal masyakil allati tahduts bisababil inad wal ma'siyah. Kata Abuya, banyak sekali kita melihat, kita menyaksikan rumah tangga itu hancur, tidak harmonis. Karena apa? Karena tidak patuh seorang istri terhadap suaminya. Ketika seorang istri tidak patuh terhadap suaminya, kata beliau, disitulah mula dari kehancuran rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah sehingga insya Allah rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah anak-anak kita jadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan anak-anak yang patuh kepada suami-suaminya. Dimulai dari ibunya. Ibunya patuh, kata Buya, maka anaknya akan patuh kepada suaminya. Ibunya tidak patuh, anaknya tidak patuh kepada suaminya. Nah, mudah-mudahan semua yang hadir diberi taufik hidayah oleh Allah untuk patuh kepada suaminya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.